Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali di podcast kami, Bijak Bermadu Bicara Pajak bersama Media 2 Jakarta Timur. Tema kali ini adalah terkait dengan Kortek. Kabar yang beredar saat ini dan sudah banyak dipublish di berbagai media, baik media cetak maupun media online, bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan menerapkan Kortek pada tahun 2025 nanti. Dengan penerapan Kortek ini merupakan bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kinerjanya. Telah hadir bersama kami para narasumber, yaitu Mbak Niken Kusuma Astuti. Apa kabar Mbak Niken? Baik, Bu Jerry. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baiklah, mereka berdua adalah para tim penyuluh pajak di KPP Madiun Jakarta Timur. Baiklah, kita akan berbincang-bincang mengenai gambaran umum terlebih dahulu nih Mbak Niken. Apa sih Kortek itu sebenarnya? Ya, Bu Jerry dan juga kawan pajak semua. Jadi Kortek itu merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi wajib pajak. Jadi Kortek ini dirancang untuk mengedepankan fungsionalitas agar mudah diakses oleh semua wajib pajak yang memiliki kapasitas perangkat yang beragam, Bu. Terus kemudian Kortek ini juga mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti DJP online, kemudian ada e-faktur, e-bupot, dulu kan sebelumnya terpisah-pisah ya Bu ya. Jadi setelah Kortek ini semuanya diintegrasikan dalam satu wadah namanya Kortek. Dan tentunya ini memudahkan ya bagi wajib. Oh gitu. Jadi sebenarnya Kortek ini menjadikan satu ya laporan itu sebelumnya terpisah-pisah jadi satu gitu ya, Mbak Niken ya. Terintegrasi Bu. Jadi di satu wadah tadi yang Kortek, di situ ada menu dan submenu semuanya digabungkan jadi satu. Jadi wajib pajak cukup mengakses satu Kortek tersebut, tapi nanti bisa untuk pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak. Oke, baiklah. Kemudian tujuan dan manfaat dari pembangunan Kortek ini, Mas Ruswi, bisa dijelaskan? Kalau tujuan utama dari Kortek ini adalah modernisasi, terus integrasi, interkoneksi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Jadi tadi sangat menyambung dari apa yang Mbak Niken sebutkan tadi. Ya. Jadi Kortek ini ibaratnya rumah baru untuk wajib pajak, kawan pajak, bagaimana melaporkan atau melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi dulunya kan banyak tuh, ada e-faktur, Innova, e-bupot, e-filing dan lain-lainnya. Itu benar-benar nanti dilebur jadi satu atau diganti dengan rumah baru. Satu rumah besar yang namanya Kortek. Jadi di situ semuanya bisa kawan pajak tuh bisa buat melakukan kewajiban perpajakannya. Dan memang Kortek ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis dari misalkan contohnya dari pendaftaran, registrasi sampai dengan pelaporannya. Dan memang bagi kawan pajak tuh ya tidak repot lagi lah. Jadi tadinya misalkan kita melapor PPN, ada sendiri gitu ya, sendiri masing-masing. Kalau misalnya PPH lapornya di DJP online. Dan kadang-kadang PPN misalkan servernya drop, jadi bermasalah, jadi misalnya semuanya bermasalah. Kalau misalnya memang DJP online-nya drop dari servernya, kita wajib pajak kawan pajak pun dengan kitanya petugas pajak kan jadi ada masalah, maksudnya terhambat lah pelaporannya. Dan di Kortek nanti memang apa yang sudah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu Kortek ini dibentuk dengan server baru yang diharapkan memang bisa berfungsi secara lancar tanpa hambatan. Bagus banget sekali. Iya, makanya jadi integrasi tadi, jadi dari misalkan contohnya yang saya sebutkan dari registrasi, e-billing, kan nanti kan biasanya kita mau melapor pajak juga pakai e-billing, nanti e-billing kita proses sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kan panjang prosesnya. Nanti ada Kortek nanti
memang semuanya sudah tersedia dan memang sudah input dalam yang ada manfaat dari konteks itu juga ya tadi efisiensi dan efektivitas dari proses bisnis administrasi perpajakan, terus secara fiskus atau secara direktorat jenderal pajak tuh bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ya, pasti gitu kualitas ya. dan kualitas layanan kita ke kawan pajak gitu. Terima kasih Mas Lutfi. Kemudian lalu untuk migrasi ke Kortek ini apa saja yang harus dipersiapkan oleh kawan pajak nih, Mbak Niken? Ya, jadi untuk hal penting atau yang sangat krusial dulu sebelum kita migrasi ke Kortex, yang pertama tentunya bagi wajib pajak, terutama orang pribadi ya, itu nanti harus melakukan pemadanan dulu Bu. Pemadanan dan NPWP, jadi pastikan sudah melakukan pemadanan. Nah itu pengecekannya gimana? Biasanya kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah mengaktifkan atau sudah bisa mengakses DJP online, itu bisa mengecek dulu di profil wajib pajaknya. Kelihatan ya kalau sudah padan atau tidak, itu nanti ada keterangannya di profil wajib pajak statusnya valid. Namun kalau misalnya ternyata pas dicek statusnya masih misal perlu dimutakhirkan, itu berarti itu wajib pajak itu harus melakukan pemadanan dulu nih, harus melakukan pemutakhiran data ke KPP. Nah itu tadi yang untuk wajib pajak orang pribadi ya, pastikan sudah melakukan pemadanan. Kemudian yang harus dilakukan juga adalah pastikan data-data wajib pajak yang ada di akun DJP online itu sudah valid atau sudah sesuai atau sudah terupdate ya, terutama data identitas utama, terus kemudian nomor handphone, email, terus kemudian kemudian aplikasi alamat dan sebagainya juga itu harus sudah sesuai atau terupdate untuk yang OP. Juga untuk yang wajib pajak badan juga, meskipun kalau wajib pajak badan kan tidak perlu melakukan pemadanan ya, karena kalau untuk NPWP kan sudah otomatis bisa menggunakan NPWP nomor digit, hanya menambahkan angka 0 di depannya. Tapi kemudian yang perlu dilakukan oleh wajib pajak badan tersebut adalah ya tadi mengecek juga nih di identitas atau di profil wajib pajak, dicek itu identitas utama, dan terutama yang ini sangat krusial juga nih untuk wajib pajak badan adalah PIC atau penanggung jawab ya. Pastikan mohon dicek juga bagi para wajib pajak badan, dicek di bagian PIC-nya itu sudah benar-benar merupakan orang yang ditunjuk ya, dan yang sudah benar-benar menjadi pengurus dan masih aktif gitu. Jadi itu harus dicek lagi dan pastikan gitu nanti PIC-nya itu juga status NPWP-nya juga aktif ya, DJP online-nya aktif. Karena apa? Karena nanti ketika kita sudah migrasi ke Kortex, nanti pintu utamanya itu adalah dari PIC tersebut. Jadi pastikan nanti bagi kawan pajak nih, wajib pajak orang pribadi, pastikan sudah melakukan pemadanan dan identitasnya sudah sesuai atau sudah terupdate. Juga bagi kawan pajak wajib pajak badan, pastikan tadi identitas atau profil, identitas utama, PIC, email, dan juga nomor handphone juga harus yang update ya. Titik krusialnya itu ketika kita migrasi ke Kortex. Terima kasih penjelasannya Mbak Niken. Lalu untuk selanjutnya, nantinya bagaimana ya cara wajib pajak untuk mengakses aplikasi atau agar bisa login ke Kortex nih Mas Lutfi? Kalau nanti di arah Kortex, sebelum kawan pajak semua masuk atau mengakses dari Kortex itu, disarankan tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Niken, mengaktifkan DJP online dan nanti di situ ada diarahkan untuk mereset password. Jadi menu reset password atau nanti bagi kawan pajak yang memang baru mau mengaktifkan Kortex, itu bisa memilih di halaman login Kortex new registration atau kalau misalnya bahasa sekarang itu e-registrasi. Dan memang menu Kortex itu ada terbagi beberapa macam. Jadi untuk bagi calon wajib pajak, untuk misalkan kawan pajak yang sudah aktif dan memang mau bermigrasi ke Kortex, dan yang ketiga itu kalau seingat saya terkait kawan pajak yang sudah mempunyai NPWP tapi tidak aktif misalnya tidak aktif, misalkan yang memang baru akan join ke Kortex tapi masih NE statusnya, kurang lebih masih aktif, berarti harus diaktifkan dulu diaktifkan dengan menu yang tersendiri. Gitu. Dan di situ nanti di halaman login Kortex itu juga ada
Iya. Termasuk pemilihan menu untuk mendaftarkan terkait wajib kawan pajak yang orang asing ataupun misalkan mengaktifkan apa ya, contohnya anggota keluarga, misalkan istri, anak-anak, nanti di situ juga ada. Ada di situ ya, sudah disediakan ya. Nah, lanjut mungkin. Kalau misalkan memang bagi kawan pajak terkait misalkan dalam beberapa hari ini hingga akhir tahun nanti, bisa kawan pajak coba explore nih, bagaimana sih Cortex sebenarnya, misalkan bagi yang memang pengen tahu maupun orang pribadi ataupun perusahaan bisa dengan cara mengakses simulator Cortex. Itu ya. Nah, simulator Cortex itu bisa kita lihat kita login dulu ke DJP Online, nanti di DJP Online ada di menu profil, ada icon pendaftaran simulator Cortex. Di sebelah kanan ya, dari profil utama ya. Wajib pajak. Terus nanti di sini kita klik, kawan pajak nanti akan diarahkan untuk mengupdate seperti yang dijelaskan Mbak Niken tadi, mengupdate alamat email aktif bagi orang pribadi, dan misalnya untuk perusahaan alamat email aktif perusahaan badan. Setelah itu, setelah disimpan, nanti dia akan tersimpan dan mengirimkan email ke link simulasi ke email yang terdaftar tadi. Oh, yang sudah didaftarkan ya, tadi ya. Itu ibarat contoh tahapan-tahapan nantinya kita akan implementasikan di Cortex nanti. Dan di email itu ada tercantum username dan password yang bisa digunakan untuk simulator. Jadi tenang saja ya kawan pajak ya, karena datanya juga masih data given, jadi dummy ya untuk yang Cortex yang terpandu itu, jadi belum ada yang sebenarnya ya, kecuali untuk yang NPWP sama perusahaan sama NPWP nanti misalkan NPWP NIK untuk orang pribadi sama dan NPWP 16 digit bagi perusahaan. Nah, selanjutnya nih buat Mbak Niken nih, bisa dijelaskan nggak menu apa saja yang sekarang yang ada di aplikasi simulator terpandu? Ya, jadi nanti kawan pajak tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Rusdi ya, kawan pajak bisa mengakses simulator Cortex itu buat melihat nih menu-menu kira-kira supaya nanti wajib pajak ada gambaran nih ketika masuk ke Cortex yang sesungguhnya, apa saja gitu ya, apa saja yang benar-benar menggunakan Cortex, bisa melihatnya dulu nih di simulator Cortex itu ada menu apa aja. Dan di situ menunya ada portal saya atau my portal. Jadi sebenarnya sekarang sudah bisa dua bahasa ya, portal Cortex itu ya. Jadi sudah bisa pakai bahasa atau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi kawan pajak bisa memilih ya Mbak Niken. Ya, bisa nanti ada menunya tuh di bagian atas pilihan bahasanya Inggris atau Indonesia. Jadi tadi kembali ke yang tadi ya Bu, untuk menu-menunya tuh ada banyak. Tadi yang seperti sudah disampaikan juga di awal, di mana Cortex itu kan mengintegrasikan semua sistem layanan yang sebelumnya sudah ada di DJP dalam satu rumah. Jadi makanya di Cortex ini nanti ada portal my portal atau portal saya, di situ isinya itu adalah informasi yang berkaitan dengan profil wajib pajak serta perubahan data. Nah, kemudian ada juga menu e-tax invoice atau e-faktur, terus kemudian ada e-bupot, ada surat pemberitahuan, terus kemudian ada pembayaran, ada buku besar, ada layanan perpajakan, ada access management atau manajemen akses, dan juga ada FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan, juga ada link external application atau koneksi aplikasi memang sudah lengkap semua, sudah memuat semuanya ya. Mau buat faktur nanti tinggal klik menu e-tax invoice atau menu e-faktur. Mau buat bukti potong nih pasal 21, 22, 23 ayat 2 atau pasal 15, semua itu nanti tinggal pilih menu e-bupot atau e-bupot. Terus kemudian mau posting SPT tahunan atau SPT masa, tinggal klik menu surat pemberitahuan atau tax return. Terus kemudian mau ngecek pembayaran bisa juga. Terus ada tadi buku besar, itu nanti isinya adalah memuat rincian transaksi wajib pajak. Dan banyak layanan-layanan juga ada Bu semua. Jadi biasanya kalau dulu ada nih di DJP Online, ada biasanya kalau mau ngajuin SKF atau SKB atau SKD, SKPD, itu ada kan semuanya di situ ya. Biasanya dulu ngeklik IKSWP nih kalau mau konfirmasi status wajib pajak. Nanti kalau di Cortex bisa mengklik atau membuka menu
taxpayer service atau layanan perpajakan. Semuanya memang Semuanya sudah disediakan semua ya. Masuk itu kalau misalnya mau penyuluhan nih, penyuluhan juga ya. Mau mengajukan permintaan narasumber, mau gitu ya. bisa juga dimajukan di situ. Kawan pajak bisa langsung ya, maksudnya. Apalagi ya banyak ya, jadi kalau misal mau dapat SP2DK terus mau memberi tanggapan itu juga ada di sini. Jadi semuanya itu ya. Tapi notifikasi dari mana tuh kalau misalkan WP kawan pajak tuh mau tahu tuh kalau misalkan dia dapat SP2DK atau mungkin ada STP yang memang belum dibayar itu? Ada, itu nanti biasanya di atas tuh ada gambar lonceng notifikasi gitu. Nanti kalau misalnya ada surat masuk untuk wajib pajak atau ada pemberian notifikasi nanti ada di situ. Jadi yang di menu loncengnya ya? Ya, jadi ini kalau dulu kan via surat. Tuh, di sini nanti bisa diakses atau dicek juga di Cortex. Jadi notifikasi. Kawan pajak tuh nggak takut nanti terlambat nih apa gimana gitu, dia ada alasan lagi karena semua sudah kita sediakan di situ ya. Iya, betul sekali, Bu. Jadi nanti di Cortex ini memang ada satu fitur, satu menu baru yang memang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak untuk mengantisipasi keterlambatan lapor atau keterlambatan bayar, karena memang sistem Cortex yang nantinya diimplementasikan, pertama di saat kawan pajak memang sudah melewati masa pajak yang bersangkutan atau masa pajak berikutnya, itu postingan SPT-nya akan tergenerate otomatis. Jadi untuk memudahkan kawan pajak menghindari keterlambatan lapor. Betul, jadi mengurangi juga. Dan ada satu lagi yang fitur yang baru, benar-benar baru, sama seperti e-commerce, itu namanya deposit pajak. Deposit pajak. Deposit pajak itu bahasanya memang kawan pajak bisa mengisi tabungan perpajakan di dalam situ yang berfungsi untuk membayarkan macam uang muka seperti itu ya. Ya, kurang lebih bahasanya tabungan uang muka, dan memang itu bukan deposito, jadi tidak ada bunga. Itu yang kawan pajak ya. Hanya deposit pajak. Misal nih ada kawan pajak mau lapor SPT tahunan, apa perbedaan lapor yang dahulu dan dari akun DJP online dan apabila perbedaan akun Cortex bandingkan seperti apa tuh? Jadi kalau dulu nih Bu, sebelum Cortex itu kalau mau lapor SPT tahunan, misal nih orang pribadi ya, orang pribadi itu kalau mau lapor harus dari DJP online, terus kemudian nanti pilih menu lapor, pilih tahunnya, nanti di situ ada beberapa pertanyaan ya untuk menentukan apakah wajib pajak melaporkannya menggunakan formulir SK atau 1770S atau SS atau 1770 yang polos. Itu kan nanti kalau setelah Cortex? Ya sama, cuman bedanya mungkin lebih ke penginputan ya. Jadi kalau misalnya tadi ketika di filing yang sebelumnya itu kan kalau misalnya WP karyawan misal dia kan harus menginput nih Bu bukti potongnya. Iya betul. Menginput lagi kan nomor bukti potong, terus kemudian berapa jumlah yang dipotong, terus kemudian berapa penghasilannya. Nah kalau di Cortex nanti tuh bukti potongnya tuh pre-populated ya. Jadi nanti langsung dari pemberi kerja itu kan memberikan bukti potong itu otomatis nanti langsung bisa pre-populated ke wajib pajak karyawannya. Jadi nanti ketika lapor sudah langsung muncul ada bukti potong dari misal PTA, PTB gitu nanti. Jadi kawan pajak nggak kesulitan ya Mbak Niken ya. Artinya sudah ada menu pre-populated data yang tidak harus diinput satu persatu begitu ya? Ya, jadi nggak ada alasan nih saya belum dapat nih fisik bukti potong dari perusahaan. Gitu. Ya, sepanjang perusahaan sudah menerbitkan bukti potong tepat waktu ya, otomatis muncul ya. Jadi nggak ada alasan tidak lapor SPT tahunan ya, karena tadi data-datanya sebelumnya sudah langsung Nah, begitu kawan pajak. Jadi untuk yang nanti apabila sudah diaplikasikan Cortex di 2025 nanti kawan pajak yang memang punya kewajiban lapor SPT silahkan ya untuk segera melaporkan SPT-nya karena sudah sulit ya, artinya sudah diberi kemudahan dengan adanya Cortex. Baiklah, selanjutnya, nah kalau untuk cara pembayaran nih Mas Lutfi ya, apa perbedaan antara yang sekarang dengan nanti apabila udah diimplementasikan Cortex? Kalau misalnya perbedaan cara pembayarannya sih memang banyak tahapan atau step-step yang hilang atau
panjang yang seperti yang sekarang eksis sekarang, misalkan contohnya kita mau apa SPT PPN deh, misalkan sudah bikin faktur, terus nanti setelah itu kita bikin postingan SPT-nya, nanti setelah itu kita harus bikin kode billingnya kita generate, kita store dulu, nanti setelah store SPN kita input. Makan waktu banget ya. Makan waktu. Nah, kalau nanti di era Cortex sangat sederhana karena memang untuk pembuatan faktur pun nomor seri sudah tidak diperlukan, mungkin sudah tidak diminta lagi karena tergenerate di sistem otomatis di saat kawan pajak membuat faktur, dan nanti setelah melewati masa pajak SPT atas PPN tadi sudah tergenerate otomatis. Nah, atas kurang bayarnya nanti kita tinggal bikin create billing, dan billing tersebut apabila sudah disetorkan oleh kawan pajak, secara otomatis SPT tersebut sudah terlaporkan. Disetorkan itu maksudnya deposit tadi, bukan? Bukan, beda. Itu kan pilihannya. Kalau deposit ada dua. Jadi kalau misalnya di saat kawan pajak nanti sudah menyetorkan deposit pajak, contohnya deposit pajak kawan pajak menyetorkan 1 juta nih. Nah, kurang bayar dari SPT-nya senilai 900.000. Nah, itu akan ada dua opsi pilihan di saat kawan pajak nanti mau melaporkan SPT-nya. Opsi untuk menggunakan deposit pajak atau membuat kode billing. Jadi masih bisa ya? Sepanjang memang masih mencukupi untuk membayarkan atau melunasi kurang bayar, deposit tersebut bisa menutup. Tapi kalau misalnya contohnya deposit kawan pajak nih hanya 1 juta. Lebih sedikit. Misalkan SPT-nya 1.100.000, itu tetap nggak bisa. Opsinya hanya muncul satu, pembuatan kode billing. Gitu. Ini meminimalisir adanya kesalahan kode jenis pajak ya. Betul, jadi karena memang bakal berkurang nih permohonan pemindahan karena salah kode gitu. Iya. Nah, itu yang diharapkan juga Dan salah satunya. Terkait kode billing ini, pembayaran ini nanti di saat era Cortex, pembayaran atas kode billing tadi melingkupi multi payment. Jadi misalkan kawan pajak ada misalnya mau lapor SPT PPN, SPT PPH final, SPT PPH 23, itu bisa identifikasi, itu bisa langsung menggunakan satu billing saja. Jadi nggak repot-repot lagi. Iya, dan mungkin yang perlu juga kawan pajak pahami ya. Jadi ketika ada deposit itu kapan disetornya, itulah tanggal setornya, gitu ya. Tanggal setor dan otomatis menjadi tanggal lapor. Selanjutnya, kondisi saat ini kan seringkali banyak wajib pajak atau kawan pajak yang tidak menerima surat, baik surat himbauan SP2DK maupun surat tagihan pajak. Nah, apakah dengan adanya Cortex ini semua kasus di atas dapat diantisipasi sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang misal lupa lapor SPT tahunan? Iya Bu, jadi nanti untuk surat-surat dari kantor pajak itu nanti akan langsung masuk ke notifikasi dokumen yang tadi sudah disebutkan ya, itu salah satunya ya. Jadi nanti itu ada di akun Cortex kawan pajak semuanya. Terus jadi kalau misalnya misal kawan pajak mendapatkan surat nih pemberitahuan untuk lapor SPT, surat untuk mengingatkan laporan SPT, itu nanti ya tadi tidak ada alasan kalau saya belum terima gitu, karena ya tadi sudah ada notifikasinya di. Jadi di era Cortex nanti Bu, kalau misalkan kawan pajak nih nerima SP2DK ataupun misalkan tagihan pajak nih SPP, SKPKP, kan kadang-kadang kita KPP ngirim kawan pajak nih komplain kok nggak ada nerima, belum tahu sampai ujungnya tahunya dapatnya teguran pajak, surat teguran. Nah, di era Cortex nanti misalkan di saat KPP seperti itu lagi ya, KPP atau AR menerbitkan SP2DK ataupun surat tagihan pajak, itu akan otomatis masuk ke akun Cortex-nya kawan pajak. Jadi memang dan bisa dilihat kalau misalnya memang kawan pajak bingung ini mana dokumennya, STP-nya mana, dokumen SP2DK-nya, itu ada di icon dokumen, dan akun dokumen itu berisi seluruh surat menyurat ataupun permohonan yang diajukan oleh kawan pajak. Jadi nggak usah khawatir ya kawan pajak ya, dengan adanya Cortex nanti diharapkan memang memudahkan kawan pajak semua dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan bagi wajib pajak yang masih bingung, bisa mendapatkan info terkait aplikasi Cortex ini dan informasi perpajakan lainnya melalui www.pajak.go.id. Banyak sekali di situ juga ada FAQ atau
ataupun video-video tutorial yang ada. Kemudian dikirim pajak di 1.500-200, di mana bisa bertanya terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian medsos resmi di Ditjen Pajak RI, baik di Twitter maupun Instagram, juga di YouTube. Kemudian melalui telepon atau email resmi di KPP Madya Jakarta Timur yang dapat diakses di https://link3 KPP 097 atau melalui media sosial kami di Instagram Pajak Madya 2 Jakarta Timur, kemudian juga YouTube dan juga di Halo Madya Jati. Kalau di YouTube itu juga sudah banyak ya. Sudah banyak video-video ya. Panduan gitu. Panduan. Ditjen Pajak, mungkin kawan pajak bisa juga mengakses ya. Di website pajak juga ada, website pajak /konteks itu ada. Sudah banyak sekali marak ya. Lagi trendingnya lah. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal menghitung hari. Mungkin kalau masih banyak pertanyaan juga bisa bertanya juga ke helpdesk KPP Helpdesk, juga yes. bisa, atau juga Tahu. WA helpdesk juga. Tapi ini juga ada beberapa pertanyaan dari kawan pajak nih, atau Mbak Niken atau Mas Lutfi ya. Untuk SPT tahunan sendiri itu gimana? Apakah sudah menggunakan Kortek ataukah masih tetap pakai yang lama? Yang 2024. 2024. Kalau 2024 masih menggunakan legacy ya. Legacy, Jadi masih legacy lama. menggunakan aplikasi yang lama, Enggak. yaitu e-filing dan e-form ya. Jadi masih untuk laporannya Yes. masih Di tahun menggunakan 2024 Sebagai- jadi iya, masih iya, pakai Masih. yang Karena mungkin lama ya. karena Cut dari off-nya. Direktur Jenderal Pajak tuh perhitungannya masa transisi lah. Masa transisinya memang diterapkan untuk SPT tahunan masih menggunakan legacy yang awal, yang Yang lama, dulu di sebelumnya ya. online yang sebelumnya. Dan mungkin Kortek ini berlakunya hanya untuk SPT di saat pelaporan SPT masanya ya, Mbak. Iya. Nanti kalau untuk TMT-nya masih belum. TMT-nya, launchingnya ya, launching secara resmi kapan ya, nanti nih? kita Nah, tunggu. untuk Saya juga masa masih belum. masa pajak seperti PPN dan pasal 21 dan e-Buput juga kan Desember ini masih tetap juga pakai yang lama kan? Ya, betul. Iya, Masih jadi menggunakan masa legacy. Januari ya. Sampai Januari. sampai Desember 2024 masih menggunakan Betul. aplikasi Betul, yang yang lama. lama, ya. legacy. Jadi nanti untuk yang konteks kapan nanti kita tunggu Iya. launching resminya ya Oke, dari Bisa aja. Terima kasih Mbak Niken dan Mas Lutfi. Untuk selanjutnya, baiklah kita tunggu saja ya kemudahan dari sistem Kortek ini kawan pajak yang rencana akan dirilis awal Januari 2025. Sebentar lagi. Ada pesan-pesan untuk wajib pajak atau kawan pajak nih Mas Lutfi dan juga Mbak Niken sebagai penutup podcast kita kali ini? Mungkin bagi kawan pajak bisa coba explore gimana Kortek itu, seperti yang saya sebutkan tadi melalui simulator Kortek. Dan Oke. memang kalau saya pastikan bisa Kortek ini pasti mudah, karena memang sangat memudahkan kawan pajak semua dalam hal tahapan pendaftaran, dari pendaftaran, pelaporan, pembuatan dokumen faktur ataupun bukti potong sampai dengan permohonan yang memang insentif atau permohonan yang dibutuhkan oleh kawan pajak. Dan Kortex ini kalau saya bilang ibaratnya kalau kita kayak naik sepeda, Bu. Misalkan ke aplikasi perpajakan dahulu kan kita masih sepedanya sepeda yang lama. Nah, Kortex ini sepeda baru. Masa sih sudah sepeda lama ke sepeda baru kan nggak harus belajar lagi dong, hanya tinggal adaptasi. Oke. Nah, jadi Ya. dipastikan saya pastikan mungkin Bisa Kortex semua ini lah bisa ya. semuanya lah. Tinggal kita bagaimana beradaptasi menggunakan aplikasi Kortex yang lebih simple, lebih sederhana dan lebih mudah. Nah, mungkin Mbak Niken mau menambahkan silakan. Mungkin ini ya, mari kita bersama-sama nih menyambut era Iya. baru, era Kortex nih yang insya Allah sudah tahun 2025 sudah bisa dilaksanakan ya, di launching. Terus mungkin kembali lagi sebenarnya Kortex ini ya kan tujuannya ya tadi untuk memberikan kemudahan nih kepada kawan pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban berpajak. Oke, terima kasih. Mari bersama-sama mendukung pemerintah dengan membayar pajak dan melaporkannya secara benar, tertib dan tepat waktu. Karena pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Semoga bincang pajak kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kawan pajak terkait Kortek yang akan diterapkan awal tahun depan. Sampai berjumpa kembali di podcast kami selanjutnya di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.